Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini, pemirsa masih bersama dengan Dr. Uli di sini dan masih membahas mengenai dunia kecantikan, dunianya dokter kecantikan ya dok ya. Nah tadi sempat tertahan nih dok, ceritanya bagaimana sih ketika pertama kali dokter menangani pasien ketika sudah mulai praktek ya dok ya, laser waktu itu. Yes. Nah itu gimana dok ceritanya dok? Jadi pasien pertama aku itu dia dari Singapura sih, Langsung dari- Enci Oh, oke. Chinese gitu. Dia dengan kondisi case mau rejuvenation, jadi dilakuin lasers NDX gitu. Oke, itu waktu pertama Iya. kali menangani itu ada perasaan Uh-uh. kayak kalau misalnya penyanyi ini ada nervous, MC pembawa acara dan lain-lain ada nervousnya gitu dok. Kalau seorang dokter ada nggak sih dok perasaan itu? Ada tentunya kan, karena setiap pasien itu memiliki karakter, sikap, dan budaya yang berbeda-beda. Jadi setiap pasien itu memang kita harus bisa memaklumin dan bisa memahami karakter pasien. Jadi untuk yang pertama kali ini jadi kayak first impression aku banget. Kenapa? Karena pasiennya lumayan picky dan banyak tanya gitu kan. Jadi Itu jadi susah fokus nggak sih jadinya dok? Sebenarnya sih ya kalau aku yang nanganin pasien yang ribet, pasien-pasien yang karakternya unik, jadi aku kayak lebih calming aku ngadepinnya. Oke. Jadi aku lebih berusaha buat bikin dia nyaman dulu dan kayak building trust dan ngelakuin bonding. Sudah itu kalau dia udah nyaman baru next. Tapi kalau pada saat konsul dia merasa nggak nyaman, dia pasti tidak akan bakal mau ngelanjutin itu treatment. Ya, pasti. Atau dia bisa ganti dokter gitu. Tapi pernah dokter mengalami hal seperti itu dok? Sampai kayak minta ganti dokter gitu? Sejauh ini sih aku belum pernah dapat pasien yang itu. Yang adanya aku pernah menggantiin dokter teman yang lain. Oh, Aku gitu. pernah menggantiin teman. Jadi teman aku males nanganin pasien yang ribet Ribet ini. gitu ya? Jadi aku udah, kamu aja deh tanganin gitu. Kita change shift, dia bilang gitu. It's okay, gue bilang gitu. Jadi aku udah, karena aku mikir, aku prinsipnya aku nggak bisa milih-milih pasien. Jadi setiap pasien yang datang ya aku layanin. Karena kerjaan kan jasa, kita Profesional ya, kan dok, profesional aja kerja, jadi tidak bisa memilih-milih pasien. Iya betul. Ini kalau secara ilmu itu tadi ya dok ya yang Iya. dokter bilang praktek itu sangat penting ya dok ketika sama pasien. Karena kalau cuma teorinya doang nih nggak direalisasikan jadinya percuma juga ya dok ya. Iya, Itu ketika udah praktekin langsung nih ke pasien-pasien itu gimana dok? Karena kalau secara ilmuwan oke. Tapi kalau secara servis dan lain-lain itu kan nggak dipelajari nih dok. Iya. Itu kan dari pribadi masing-masing Iya, deh kayaknya. Itu bener. gimana sih dok untuk membiasakan diri untuk bisa memberikan servis terbaik, karena itu adalah yang membuat customer balik lagi juga ya dok ya. Iya, oke. Jadi pada saat itu aku memang suka belajar dari semuanya. Jadi aku belajar public speaking di Soul of Speaking, kelasnya si Bang Rani itu udah terkenal banget. Jadi aku ikut itu dari kelas basic, intermediate sama expert. Jadi aku emang ikut kelas banget buat cara gimana kita ngobrol, bagaimana kita kayak building communication, good communication dan penyampaian yang nggak bikin pasien tersinggung gitu. Terus kalau kita bisa upselling juga dan pasien ngedengerin apa advice kita. Terkadang kendala kita di pasien itu nggak nurut sama advice. Padahal dari awal sebelum kita kayak sign suatu tindakan itu kan ada persetujuan dokter dan pasien ngelakuin sign gitu. Sebelum ngelakuin tersebut kan aku harus bisa ngenyakinin pasien, bikin nyaman pasien. Nah itu ada sekolahnya. Jadi aku ikut public of speaking. Jadi penting juga ya dok Penting ya. juga itu karena Nggak cuma fokus ke tindakan doang. karena yang pertama kali pasien lihat itu dengan kenyaman dia sama dokter dulu. Iya. Kalau dia nggak nyaman, dia nggak mau. Pasien mau. itu pasti Pasti. for the first time ketemu itu first impress kita pertama pasien itu yang menentukan ini pasien mau treatment or not. Trustnya di sana ya dok Iya, ya. jadi memang kalau aku buat pribadi aku mau belajar itu dan aku udah certified tentang soul of speaking di public speaking di kelasnya si Rani. Oh
gitu. Iya. Jadi memang nggak langsung ini ya dok ya, memang ada dipelajarin semua Aku pelajarin benar-benar semua. sama dokter. Benar kata dokter Detailing tadi. aku. Iya, benar kata dokter tadi. Hobinya memang belajar. Yes. Kayaknya nggak ada berhentinya gitu ya dok ya. I know. Karena juga ngelihat bertambah lagi nih Iya. apa ilmu dari dunia kecantikan ini, ada lagi treatment baru, ada lagi. Iya. Dan itu memang mengharuskan untuk selalu upgrade skill ya dok ya. Iya, sebenarnya kan setiap patient dan Aha. goalsnya dokter kan berbeda-beda. Ada yaudah dia ngerasa enough dengan yang segini. Kalau aku kayak infinity gitu kan. Jadi aku ngerasa memang kalau ke dunia kedokteran tuh nggak ada habisnya. Pasti sampai akhir hayat kita harus belajar. Karena kan perkembangan dari teknologi kedokteran itu selalu update. Betul sih. Nggak cuma sekedar kecantikan, tapi ilmu-ilmu tentang suatu penyakit yang ada di dunia itu selalu updating. Kalau kita tidak update, bagaimana kita untuk melayani dan mengobati pasien secara komprehensif dan secara yang baik gitu. Jadi aku kalau mikirnya visioner gitu. Jadi aku yaudah, kalau aku nggak update, pasien aku otomatis kan Gini-gini kompetitor aja gitu nanti. kan. Oh, iya, Dunia ini kan betul, kompetitor. betul. Jadi kayak semacam ya udah pasti masyarakat tuh pada pintar-pintar sekarang. Pada sudah banyak teknologi canggih, bisa bener. ibarat tuh mendapatkan source itu kan banyak nih dari Google, dari media sosial, TikTok, Instagram. Jadi mereka tuh bisa membaca dan bisa melihat. Dan terkadang kalau pasien-pasien di Jakarta itu pada piki-piki dan shopping dokter mereka. Jadi mereka benar-benar dari dokter satu ke dokter kedua mereka bandingin dan mereka langsung nyampein kita secara langsung gitu. Oh, aku kemarin di dokter ini, di klinik ini begini dok. Terus ini di dokter ada nggak? Dokter gimana? Oh, itu Oke. pasien benar-benar unik banget. Kalau pasien di Jakarta itu pada unik. Gitu. Karena Jadi, udah ada perbandingan ya iya, dok ya. Bahkan nggak cuma satu kota biasanya Nah, dok ya. enggak. Pada dari klinik kita kerja Aha. itu dari radius 100-200 itu udah klinik lagi. Jadi mereka kayak bener-bener comparing gitu kan. Iya. Jadi kita as a doctor ya kita memang benar-benar harus bisa Dan harus terbiasa. dan harus gitu ya. terbiasa dan harus punya ilmu juga. Kebanyakan pasien-pasien udah pada pintar gitu kan. Jadi kita bagaimana kita menanganin pasien dengan ilmu yang dia dapat dari googling itu kan bisa kita lurusin Iya, gitu. betul. Kalau ada yang kurang pas gitu. Oh, begitu. Itu gunanya belajar tadi ya dok ya. Nih dokter pernah nggak sih ngadepin pasien yang paling unik menurut dokter sendiri, yang kayak mungkin satu hari dokter bisa ngadepin berapa orang pasien gitu, dan di penghujung hari itu dapat kayak pasien yang benar-benar unik, yang benar-benar picky kata dokter tadi. Itu gimana dokter waktu ngadepin yang seperti itu? Pada saat waktu itu sih aku selalu, karena aku orangnya easy going ya, aku Oke. orangnya tipe yang easy going, jadi aku ya udah dengan pasien yang benar-benar jelimet banget, aku ini juga aku pernah nanganin pasien, dia lawyer internasional dan lawyer hebat di Indonesia. Oke. Itu Bapak Todung namanya. Mhm. Itu terkenal banget, dia ahli pakar hukum. Oke. Ahli pakar hukum timnya Bapak Ganjar Oh, Pranowo. Itu oke. Bapak Todung, itu pasien Mhm. aku. Beliau itu sangat picky dan sangat ribet dan jelimet. Jadi datang ke klinik buat ngilangin skin tag, atau yang kita bisa kenal ada tai lalat Tai gitu, lalat. skin tag ya. Jadi akhirnya aku jelasin dan aku kasih pemahaman bagaimana akhirnya dia mau dan tidak rewel. Oke. Karena belajar Banyak. ngomongnya juga udah banyak ya dok ya? Jadi Untuk meyakinkan itu. banyak sih, karena aku terbiasa ngelayanin pasien-pasien artis. Jadi aku udah tahu karakter dari pejabat, Seperti artis, apa? selebgram gitu. Gitu. Keluarga, Karakter pun juga cendana harus. juga. Oh iya dok. Iya, aku juga pernah pasien aku si Aha. Mas ini siapa sih namanya, anak Jokowi yang nomor 2, si Mas Kaisang dan Kaisang. istrinya Mbak Oh, Erina oke. Gudono. Itu pasien aku di The Beaut. Jadi dia melakukan treatment cool sculpting buat ngancurin lemak secara cool sculpting gitu. Lipolisis dengan energi suhu Oke. rendah dengan pendinginan gitu. Dia datang. Nah itu aku penasaran juga sih dok, kalau yang penghancur lemak seperti itu Oh, dok. Itu benar-benar sebenarnya benar-benar works kah untuk Iya. kita, atau gimana? Biasanya kan di double chin ya dok ya. Yes. Itu seperti apa sih dok sebenarnya? Oke. Jadi aku jelasin itu masalah tentang lipolisis. Oke.
penghancuran lemak itu sebenarnya banyak cara dan cara treatmentnya. Yang dikenal dan sering dilakuin di Indonesia itu dengan alat itu bisa menggunakan 2 device kayak radiofrekuensi dengan alat pemanasan, terus dengan menggunakan energi suhu rendah itu cold sculpting. Tujuannya itu untuk menghancurkan sel-sel lemak. Ada yang bersifat permanen, ada yang bersifat intermittent ataupun bersifat kayak temporary dan butuh waktu berulang-ulang. Jadi aku jelasin lagi dan aku tegasin kalau yang namanya suatu treatment itu tidak bisa dilakukan dengan satu kali. But ini aku kayak borderline nih. Satu kali itu ada hasil, but not perfect or langsung semuanya nih satu kali treatment langsung sesuai ekspektasi itu butuh proses dan setiap orang itu memiliki metabolisme yang berbeda-beda lagi. Ada yang butuh 2-3 kali, ada yang butuh more than 2-3 kali. Jadi balik lagi ke metabolisme. Iya, metabolisme orang. Gitu. Jadi memang setiap orang tuh berbeda-beda. Gitu. Oh begitu ya. Ya. Jadi belum Nah, tentu itu, nih dok, kalau misalnya di si A works, di B juga belum tentu langsung gitu ya dok ya. Ada yang works well, ada yang nggak begitu maksimal. Jadi kalau menurut aku ada juga nih yang injectable, suntik-suntik, yang bisa dikenal dengan mesolipolisis. Mesolipolisis itu tindakan injectable yang menggunakan jarum yang disuntikin di area lemak tadi di daerah subkutan, disuntikin gitu. Itu tergantung pasien pengen nyamannya seperti apa. Ada yang takut sama jarum, kita lakukan radiofrekuensi. Sekarang udah banyak banget modalitas alat kecantikan yang benar-benar canggih gitu kan. Ada Exilis, ada radiofrekuensi, ada Siloforms X, ada microneedling with RF, dan sekarang sudah banyak kombinasi-kombinasi yang nyiptain alat yang sebegitu canggih yang bikin pasien itu nyaman. Nah, tapi itu nggak bisa langsung satu kali. Itu yang harus di-underline ya dok ya. Iya, benar itu. Bukan lagi underline tapi borderline gitu kan. Nah, tapi kalau dengan injectable, rasa sedikit nggak nyaman pasti ada, tentunya sakit, tapi hasil tuh lebih cepat. Jadi aku kayak pasien, aku tanya, "Ibu lebih nyaman suntik atau pakai alat?" Oh, aku langsung jelasin apa sih perbedaan ada kayak side effect-nya seperti apa, keuntungan dan hasilnya seperti apa, aku udah jelasin di awal. Jadi pasien tinggal pilih sesuai dengan yang dia mau gitu. Sesuai dengan apa nih? Yang cocok gitu. Pasti aku sampein, kamu lebih cocok di ini deh, di mesolipolisis deh, dengan kondisi face kamu dengan lemak kamu sebegini ya. Aku pasti gitu. Oh, kamu lebih cocoknya infus ATP deh untuk nurunin berat badan kamu gitu. Oh, kamu lebih cocoknya RF aja deh atau Thermage karena lemaknya udah sedikit gitu. Tadi tergantung case pasien itu berbeda-beda. Jadi aku pasti ngelihatnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, karena dokter udah lebih tahu lah ya dok. Ya memang harus dipercayakan lah ke dokternya langsung gitu ya dok. Tapi dok kalau bahas mengenai treatment nih dok, apa treatment yang paling happening sekarang dok, yang lagi boomingnya sekarang dok? Tapi tahan dulu dokter. Kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.